selamat pagi ya, saudara. Tadi Pak. Lagi ke kuliah hari ini, ya, minggu lalu kita pertemuan pertama tentang rencana studi kita selama 1 semester. Dan pertemuan kedua ini tentang ibadah modern, tantangannya dan yang lain-lain. Saya mau tanya dulu, apa yang dimaksud dengan ibadah khusus? Pernah dengar istilah ibadah khusus? Ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Pernah dengar apa maksudnya? Jadi saudara pahami dengan ibadah khusus. Terus seharusnya ibadah khusus. Bisa tema-tema tertentu. Bisa tema tertentu ya. Misalnya tema lingkungan hidup, Ya. itu masuk ibadah khusus. Lalu yang kedua, apakah ibadah khusus yang seperti itu ya klasifikasi telah memenuhi kebutuhan gereja misalnya. Kebutuhan gereja itu memenuhi. Atau memenuhi kebutuhan umat? Belum tentu. Kenapa? Karena di ibadah-ibadah umum, umat-umat yang tidak ada khusus, mereka belum menemukan tempatnya untuk merasakan inilah ibadah untuk dia percaya kepada para tunanetra. Mereka masih merasakan ibadah yang umum, belum dengan ibadah yang memenuhi kondisi mereka. Iya, sudah maju lebih jauh dengan mengatakan bahwa umat kita nggak satu nggak homogen, heterogen, berbagai kebutuhan umat yang satu dengan yang lain berbeda, kondisi umat yang satu dan yang lain berbeda, sehingga ibadah seringkali tidak memenuhi seluruh atau keberagaman umat. Bukan hanya soal suku, bukan hanya soal bahasa, bukan hanya soal usia, tapi juga kondisi sendiri. Jadi tantangan liturgi masa kini bukan hanya ibadah khusus, tapi ibadah masa kini adalah ibadah yang berterima, ramah, dan lebih inklusif, terbuka. Pada satu sisi peribadahan menurut kaidah normalisme. Nah, ibadah umum itu dilakukan dengan kaidah normalisme, sebuah kaidah dari abad 17 lalu yang menganggap ada ukuran tertentu orang normal dan yang di luar itu orang yang tidak normal. Jadi paham itu. Lalu pada lain sisi ada praktek inklusivitas gereja hanya menekankan sisi ekumenis, sisi liturgikal dengan gaya beribadah, lalu kultural, etnis, budaya, dan suku. Kita ini banyak beribadah budaya keberagaman, tapi dari sisi budaya, suku, pendidikan, liturgikal, mengandung semua unsur denominasi peribadahan. Tapi itu juga nggak cukup, karena kita melupakan sekelompok umat di luar kategori tersebut. Kita melukai dengan memarginalkan sekelompok orang. Jadi seperti Tisol bilang, ada orang tunanetra, ada orang tuli, ada orang berkebutuhan khusus yang lain, ada orang yang intelektual, situ dan sebagainya. Ada orang yang macam-macam. Maka kita melihat sekarang gereja itu bukan lagi rumah aman bagi sekelompok umat dengan memarginalkan dan tidak menerima mereka.
mungkin aman bagi sebagian orang, biasanya mayoritas orang, sebagian besar orang, tapi tidak aman tidak nyaman bagi sekelompok minoritas. Maka gereja membutuhkan ibadah modern sebagai bentuk revitalisasi ibadah. Nah, semester ini akan kita lalui dengan melihat ibadah-ibadah yang tidak lagi beragam dalam kultur, budaya, etnis, denominasi dan sebagainya, tapi ibadah ramah dan menerima umat marginal. Yang dimaksud dengan umat marginal ini sekelompok orang sangat miskin. Mungkin orang miskin ada, tapi orang sangat miskin ada nggak di gereja itu? Mau masuk takut. Sebetulnya ada ya. Campur nggak ibadahnya? Syukur kalau campur ya. Tapi memang dalam beberapa hal ini masih penting. Tapi disabilitas dan berkebutuhan khusus agak sulit. Akses dan sebagainya, ruang masuk gereja, kamu bagaimana masuk? Teratnya banyak. Berkebutuhan khusus. Lalu Down syndrome, mau gak beribadah dengan orang Down syndrome? Merasa terganggu. Ya dengan anak-anak aja orang ngomong beribadah. Kenapa anak-anak beribadah? Terganggu, apalagi dengan orang Down syndrome, kalau tantrum, orang terluka. Dia pertanyaannya terbalik, kalau orang terluka beribadah dengan kita, bisa nggak? Mungkin bisa. Tapi sekarang saya tanya, orang terlukanya mengungkapkan dirinya sebagai terluka, tapi ibadah kita nggak berani. Karena dia merasa nggak nyaman dan nggak aman. Dia nggak mengungkapkan diri terluka aja, orang lain tahu dan mencibir. Apalagi dia terang-terangan mengatakan. Jadi, ya tetap ibadah bukan tempat yang nyaman. Lalu orang yang terakhir demikian. Nah, ada banyak alasan gereja, peribadahan gereja memarginalkan. Alasannya apa? Sejak dalam zaman Alkitab sudah ada ribuan tahun yang lalu. Dan sejarah Kristenan sendiri. Lalu tertulis dan tidak tertulis dalam Alkitab. Yang tertulis jelas. Tapi yang tidak tertulis tafsiran-tafsiran. Nggak jelas tertulis tapi tafsirkan begitu. Siapa di sini yang mengatakan perempuan Samaria yang bercakap-cakap dengan Yesus di sumur itu bukan orang berdosa? Ada dari sini yang tidak mengatakan bahwa perempuan Samaria itu bukan orang berdosa? Semuanya kemarin saya ikut latihan. Mereka dan masih muda, mereka bukan orang udah tua. Sudah masih termanjur. Orang muda bisa berpikir perempuan berdosa. Stigma kita nggak tulis dia berdosa, tapi kita menafsirkan orang dari stigma orang ini berdosa. Lalu praktek monastik pemeliharaan terapeutik. Kita kemudian kesalahan awal. Yang terapeutik itu kemungkinan salah satu jenis, salah satu komunitas di sisa umrah yang kita tahu umrah. Salah satu itu terapeutik. Terapeutik kenapa disebut terapeutik? Ini bukan nama tapi julukan karena penyembuhan. Penyembuhan. Terapi dari kata ini. Ya kita tahu Yesus dikenal sebagai penyembuh. Dari mana? Sampai umur 30 tahun Yesus di mana? Ya, kemungkinan yang bilang kemungkinan. Ada yang bilang Yesus ada di komunitas ini. Kalau praktek gereja pada masa ini pada umumnya memarginalkan umat tertentu. Nah, beberapa contoh misalnya kisah penciptaan manusia. Ya kita cenderung kejadian 1 dan kejadian 2 kita campur karena terjemahan bahasa Indonesia
laki-laki dan perempuan sama, laki-laki dan perempuan. Tapi bahasa Ibrani itu berbeda. Laki-laki perempuan kejadian 1 dengan laki-laki perempuan dalam kejadian 2. Jadi dia nggak berbicara tentang orientasi seksual. Misalnya ini, tapi kegunaan ini untuk memarginalkan orang-orang yang terlahir dengan orientasi seksual yang bagi kita tidak lazim. Kira-kira begitu. Kalau orang terluka yang disingkirkan melalui bisik-bisik cibiran umat menggunakan kisah perempuan Samaria dan perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kedapatan. Jadi ketahuan masa bahwa demen orang dengan itu. Kalau orang berbuat salah. Lalu contoh yang lain, umat disabilitas dikonotasikan menerima diakonia dan pengamen. Kita menolak orang tunanetra di gereja ngapain? Kalau orang tunanetra datang ke gereja itu berbakti ya. Dalam pikiran kita kebutuhan diakonia. Hari dokter suruh nyanyi depan gereja. Dia datang ke baktian. Perannya itu lebih itu sering jadi orang di mana mereka nggak sebagai umat biasa, belum tentu tanpa mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk masuk gereja. Ya banyak petugas gereja. Kalau kita tanya, saya sering bertanya, bagaimana kalau gereja kamu banyak truknya gitu? Bagaimana kalau orang pakai kursi roda masuk ke gereja ini? Oh, kami bisa gendong. Dengan semangat yang mengatakan itu, dia mau nggak digendong? Kita ada tanya, banyak orang nggak mau digendong, risih. Enak banget main gendong. Nggak bisa, jadi dia nggak bisa mandiri masuk ke gereja. Dan dia nggak sadar. Itu karena belum menyediakan fasilitas toilet khusus yang untuk kursi roda, jalur untuk tunanetra. Tahu nggak berapa jalur di orang yang kuning ini untuk tunanetra? Saudara ada yang tahu? Tahu semua ya sama. Karena kalau saya tanya beberapa kali orang yang trotoar mereka tahu. Ya saya tanya tukang parkir, orang berdiri, itu sering saya tanya. Ini jalur kuning kok apa ya? Ada jalur begini beda. Waduh, dia mah pacaran ini oh, saya nggak tahu ya. Paling lucu saya pernah tanya di Kota Tua. Ada petugas keamanan tanya, Pak, ini jalur kuning itu apa ya? Waduh, ini udah ada dari zaman Belanda nih. Saya kaget. Iya, kita ini dengan Kota Tua atau jalur Belanda semua nih Pak. Oh, gitu Pak. Kenapa saya bertanya kepada orang-orang itu? Karena mereka mau mendirikan kompor masak, itu di tenda, bikin tutupan, ada lubang, itu di jalur kuning itu. Jadi saya penasaran, mereka tahu nggak di mana jalur itu? Bayangkan orang tunanetra ngobrol gitu. Kita nggak tahu nih. Sebenarnya saya pernah kan kacamata saya disabilitas kacamata pecah pas di jalan saya di Tanah Abang, tapi itu jalur kuning itu masih ada tuh Pak beli kami pakai kacamata. Iya. Saya ikutin aja jalur masuk. Katanya itu mesti kompor perselet ya. Iya benar. Perselet kan? Karena saya benar. Sama nggak total sebetulnya. Iya saya nggak total. Bayangkan kalau orang yang betul-betul disebut tunanetra. Kami nggak susah lihat betul. Ini jangan kuningnya kelihatan pas. Iya, Stanley kan nggak termasuk tunanetra. Jadi dia benar susah, bermasalah. Apalagi orang yang tunanetra. Jadi itu betul. Nggak ada bahasa isyarat di ibadah-ibadah kita. Gimana mereka mendengarkan nyanyian, khotbah. Dulu saya dengan mudah mengatakan, kan ada tayangan, bikin aja tayangan.
Yang belakangan kita masa juga kayak orang tuli, bukan budaya membaca. Budaya baca itu orang dengar, bukan baca tulis. Jadi orang tuli bibir atau gerak. Jadi itu budaya. Sehingga kita kadang-kadang mengatakan hal ini. Lalu tapi untungnya di Alkitab ada juga narasi yang merangkul. Ini kita gunakan sebagai konten ya atau isi dari ibadah kita. Yang disebut dengan ibadah. Dan ini bahwa Allah memanggil orang disabilitas. Di kitab Mika misalnya Allah mengumpulkan orang pincang dan yang pincang dan kebaikan pangkal. Dimuliakan. Orang disabilitas itu dapat kemuliaan. Ada dalam budaya kita kan? Memuliakan orang disabilitas. Ada, tapi kita mungkin nggak banyak tahu. Ya. Keraton Jogja, kalau mau menghormatkan Sultan, itu selalu mengambil 7 orang disabilitas. Berperan sebagai bentuk sudah bawa macam-macam. Ada alat atau perangkat yang harus dibawa itu simbolisasi keseorang. Jadi dipilih orang pincang, orang yang terbiel, itu aja bukan orang. Saya berpikir pasti di budaya-budaya lain ada yang kayak gini dipakai, ditampilkan. Beda-beda. Orang buta dikumpulkan, orang umum, perempuan mengandung. Lalu Allah tidak tegas menolak LGBT. Ya, LGBT. Ini sering kita di gereja yang agamawan itu menolak bagian-bagian ini. Karena cerita Sodom dan Gomora itu bukan tentang, itu lebih kepada tentang kekerasan terhadap orang asing dan ketidakadilan terhadap orang yang lemah di dalam suasana orang kerusuhan. Lalu imamah tafsir soal tafsir dan terjemahan. Beberapa ayat terkesan juga mendukung sebetulnya berpihak kepada LGBT. Seperti HAM dan ini sudah ada sebetulnya dalam Alkitab. Kenyataan seperti itu, keadaan seperti itu. Lalu alam merangkul yang terluka, orang-orang terluka. Ada perempuan yang nyaris dilempari batu, Yesus benar-benar pergi dan dia berbuat dosa dan tidak. Jadi orang terluka, cerita cibir dan sebagainya. Karena Yesus sendiri adalah orang terluka, ditolak oleh keluarganya, oleh orang sekampung halamannya, dan hampir dibunuh. Tahu cerita ini? Yesus pernah hampir dibunuh. Tahu ya? Jarang ya orang tahu Yesus pernah hampir dibunuh sebelum peristiwa penyaliban. Jauh sebelum peristiwa penyaliban. Di awal pelayanan oleh orang sekampung, oleh keluarganya. Jadi orang sebetulnya sepanjang hidupnya Yesus dengan orang yang terlibat dan disabilitas intelektual. Nah, ini murid-murid Yesus menurut Markus banyak menceritakan murid-murid Yesus lemah pikir, lemah paham, lamban. Kalau Yesus cerita, kamu ngerti nggak? Nggak ngerti. Terus ngerti, ngerti ya. Cukup ngerti ya. Jadi Law Rasul mencatat bahwa para rasul adalah setara dengan orang-orang luar yang tidak mengerti. Oh, takut bertanya, ya, takut bertanya. Degil. Yesus juga adalah orang yang dimarginalkan. Ditolak di Samaria, ditolak di kampungnya,
Kalau Samaria orang asing anggaplah itu dia ditolak. Di kampungnya sendiri Lukas 4 dia juga ditolak. Murid-muridnya nggak mengakui ketika dia disalib ditangkap. Sampai sesudah wafat pun Yesus dengan Kristus malah menjadi disabilitas fisik. Jadi mencibir orang terluka itu adalah tindakan mencibir Kristus sendiri. Jadi ekivalen, setara. Jadi ibadah modern adalah ibadah bersama orang marginal. Di dalam kelas ini selama semester kita mengambil observasi di lapangan, kita merancang teori untuk isi ibadah, konten ibadah modern, yaitu beribadah dapat sendiri di dalam lingkungan gereja atau dapat tersendiri di luar lingkungan gereja, di luar halaman gereja. Dilihat konteksnya, ibadah disabilitas intelektual Down syndrome berbeda dengan ibadah disabilitas tunanetra atau disabilitas kulit, kebutuhan khusus kulit, atau disabilitas fisik yang lain, yang kaki dan sebagainya. Menyediakan tenaga pendamping, lalu penakaran kepada para pekhotbah supaya membiasakan dengan diksi-diksi yang peka pada kata-kata sensitif. Ya, banyak diksi-diksi ibadah khotbah yang nggak peka pada disabilitas. Misalnya diksi, wah saya aja nggak bisa main, kita lihat saudara-saudara kita yang tunanetra jago main musik. Itu diksi yang nggak bagus, diksi yang terkesan nggak bagus, nggak boleh gitu. Kalau usulnya penerapan ibadah campur atau sendiri itu sudah berbuat. Saya usulkan ibadah tunanetra campur atau sendiri, alasannya ini. Lalu dengan nyanyian-nyanyian, durasi, lalu cekren. Peran cekren itu penting untuk orang-orang ibadah khusus. Lalu perjamuan. Selama perjamuan katekisasi menekankan, mengerti, memahami iman Kristen, selama itu pula tidak ada orang Down syndrome ikut katekisasi. Dan artinya tidak ada orang Down syndrome di sini. Artinya tidak ada orang Down syndrome ikut perjamuan. Artinya tidak ada orang Down syndrome menjadi anggota gereja dewasa penuh, dan artinya bagi gereja tertentu kalau orang Down syndrome meninggal tidak bisa dikembangkan, sangat diskriminatif. Dan ini kesimpulan panggilan gereja adalah membuat semua orang terima sebagai sahabat. Gereja bersama dengan gereja konsep gereja masa ini. Tantangan keberbagaian, dan Paulus menulis bahwa tubuh harus terdiri dari banyak anggota, tidak satu jenis anggota, banyak anggota. Ya demikian saudara-saudara, ada yang mau bicara sampai di sini? Ya, silakan. Saya tadi mencoba melihat ibadah ini dari perspektif pendampingan pastoral. Jadi kalau di pastoral itu, kalau kata Abidino, untuk mendamaikan dan membantu seseorang yang didampingi untuk mendapatkan sebuah makna. Jadi setelah saya lihat ibadah modern ini, tampaknya ini menjadi satu bagian untuk ya, pendampingan pastoral juga gitu kepada kaum marginal. Saya melihatnya seperti itu, karena poin nomor 3 di sini juga ada proses pendampingan yang pada orang khusus. Jadi memang ibadah modern ini satu bentuk model pendampingan pastoral juga kalau yang saya lihat seperti itu. Ya, saya setuju. Ya, secara umum ibadah adalah pastoral. Pastoral itu kan nggak harus berdua ya. Tapi pastoral pun pastoral kegembalaan.
Kalau gereja menyatakan ibadah umum, artinya gereja sedang mengembalakan. Makanya ibadah mengandung aspek pengajaran. Dampak dari sebuah pengajaran adalah cerdas. Iya. Makanya jemaat beribadah, jemaat harus semakin cerdas. Ibadah 2 tahun dengan ibadah sudah 10 tahun, 20 tahun harus berbeda. Tapi selama ini kita berpastoral dengan orang dalam kebutuhan yang umum, bukan kebutuhan yang khusus. Makanya ibadah modern tantangannya adalah melihat semakin spesifik kebutuhan umat. Umat itu nggak selalu general, banyak umat yang berkebutuhan dengan kebutuhan yang khusus. Jadi tantangannya itu, makanya ibadah umum ada pendeta biasa, ada petugas biasa, tapi orang kebutuhan khusus bagaimana? Mungkin ada CPN. Pendeta umum nggak bisa ngurusin khusus. Jemaat disabilitas kaki nggak bisa ngurusinnya pendeta khusus. Makanya perlu pendamping spiritual berperan bukan hanya mendampingi orang per orang, tapi pastoral itu kan juga berkaitan dengan banyak faktor. Misalnya ruang, sarana, ini siapa yang mengusulkan itu? Siapa yang pendamping pastoral yang memberikan nilai ini? Ada warna-warna khusus yang memberikan nuansa, yang menolong tunanetra, kira-kira gitu. Orang sonde ikut kerja umum bagaimana? Sonde makan di hidung, ikut kerja umum bagaimana? Mesti ada. Jadi yang memberikan itu harus ada. Gak bisa melihat itu ada. Jadi betul. Ya, ada lagi saudara. Ya, tadi kan sampaikan bahwa orang yang tuli belum tentu gemar untuk membaca. Tadi solusinya kalau dengan sekarang kan sudah ada istilahnya subtitle gitu. Tadi saya mikirnya kalau sekarang sudah online ya, orang tuli kan bisa ikut lewat subtitle gitu. Nah, kemudian Bapak sampaikan bahwa tidak semua orang tuli gemar untuk membaca. Nah, kemudian sebenarnya menurut saya pribadi langkah gereja untuk memfasilitasi dalam konteks lebih besar selain orang tuli adalah gimana caranya buat mereka aman gitu dan merasa nyaman ibadah dengan apa yang mereka ada dan fasilitas gereja yang disediakan. Gimana buat mereka untuk berani keluar dengan apa yang mereka punya dan gereja untuk membuka ruang. Dengan contoh yang seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua orang tuli untuk gemar untuk membaca. Kemudian sebenarnya langkah gereja ini harus seperti apa gitu membuat mereka nyaman dan aman untuk beribadah. Ya, makanya harus memahami budaya tuli. Ini bukan agama, tapi budaya. Jadi kultur. Memang orang tuli itu berbudaya bukan baca. Baca tulis itu budaya orang dengan. Ya, budaya mereka berkultur dengan bahasa Isyarat. Bahkan bibir aja tidak. Dulu memang apa sih yang aku lebih kepada bahasa Isyarat. Jadi itu ya gereja memahami orang tuli masuk dalam budaya mereka, lalu menyediakan fasilitas sesuai dengan budaya tuli. Jadi bahasa Isyarat itu adalah mutlak untuk jemaat tuli. Kira-kira begitu. Kalau misalkan kayak sesi kemarin kan saya praktiknya di memang bahas untuk ruang konteks yang betul-betul khusus. Nah, gereja sebenarnya menyampaikan bahwa kita sudah menyediakan fasilitas, tapi teman-teman disabilitas yang belum berani untuk keluar dan juga untuk saya nggak tahu persis ya, maksudnya tapi kemampuan gereja demikian. Kalau teman-teman disabilitas yang belum berani untuk ibadah bareng, ternyata fasilitasnya sudah disediakan tapi tidak dipakai. Ya, ya itu sering persepsi itu nanti akan kita evaluasi, akan kita lihat. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih.